Kalau hari ini di tahun 2026, Anda masih menuliskan syarat minimal 10 tahun pengalaman di lowongan kerja perusahaan Anda, jujur saja, Anda sebenarnya bukan sedang mencari seorang pemimpin. Sebaliknya, Anda sebenarnya sedang mencari fosil. Dan saya bicara begini bukan bermaksud kasar, saya bicara seperti ini berdasarkan realita pahit yang kita hadapi akhir-akhir ini. Di marketplace, di pasar kerja yang sekarang, sejarah Anda tidak lagi relevan. Yang relevan hanyalah kecepatan Anda. Data terbaru menunjukkan bahwa half-life atau masa berlaku sebuah skill teknis sekarang tinggal di bawah 2,5 tahun. Bayangkan itu. Bahkan di bidang yang bersinggungan dengan AI, yang artinya hampir semua bidang, masa berlaku skill teknis Anda cuma bertahan 6 bulan. Bayangkan, jika Anda merekrut seseorang hanya karena apa yang dia sudah tahu di masa lalu, maka orang itu akan menjadi dalam tanda kutip kadaluarsa. Bahkan sebelum masa probationnya di perusahaan Anda selesai. Atau dengan kata lain saya bisa mengatakan jika kita merekrut seseorang hanya berdasarkan apa yang ia kuasai kemarin, kita berisiko membangun tim yang sudah tertinggal. Bahkan sebelum kontraknya selesai. Dan inilah pergeseran besar menurut saya yang sedang terjadi. Dan kita harus mengakui hal ini dengan sangat jujur. Kita saat ini sebenarnya sedang berada di era di mana apa yang kita ketahui jauh lebih tidak penting dibandingkan seberapa cepat sebenarnya kita bisa belajar hal-hal yang baru. Selamat datang di era AQ, Adaptability Quotient. Hari ini kita akan bahas kenapa sih strategi rekrutmen Anda adalah sebuah bom waktu dan bagaimana cara memperbaikinya. Kenapa kita begitu terobsesi sih dengan angka pengalaman 10 tahun? Karena jujurnya ya memang angka itu aman. Angka itu memberikan sebuah ilusi kepastian. Tapi di tahun 2026 ini pengalaman panjang sebenarnya seringkali menjadi beban, bukan lagi aset. Kenapa? Karena munculnya sebuah rigiditas kognitif. Banyak sekali kandidat dengan pengalaman yang lama, misalnya pengalaman 15 tahun, sebenarnya tidak punya pengalaman 15 tahun. Kalau kita mau jujur. Yang mereka punya adalah pengalaman 1 tahun yang diulang selama 15 kali. Masalahnya, metode yang mereka gunakan di tahun pertama sampai dengan tahun ke-14 itu sudah tidak bisa dipakai lagi sekarang. Masalahnya bukan pada durasinya. Masalahnya adalah pada kualitas pembelajarannya. Kita mungkin sering melihat ya banyak manajer senior yang sebenarnya dalam tanda kutip stuck. Mereka kelihatan ahli dalam menggunakan sistem yang sebenarnya sudah mati, sudah usang atau obsolete. Ketika AI kemudian masuk dan mengubah sebuah alur kerja dalam semalam, mereka adalah orang pertama yang melawan, yang resisten, karena identitas mereka melekat pada cara lama, dalam pola kerja yang lama. Dan ini adalah interpretasi saya. Di dunia yang berubah perlahan, pengalaman panjang betul sekali itu adalah sebuah aset.
Namun, kalau kita berbicara sekarang di dunia yang berubah begitu cepat, pengalaman panjang yang tidak diperbaharui bisa berubah menjadi sebuah beban kognitif. Di sini kita mulai sulit untuk menerima pendekatan baru. Di sini kita terlalu nyaman dengan pola lama. Dan akhirnya, tanpa sadar, kita kemudian membela masa lalu alih-alih mempersiapkan masa depan. Dulu kita merekrut berdasarkan IQ atau kecerdasan intelektual. Lalu kemudian kita sadar, oh ternyata IQ itu nggak cukup loh. Bahwa kemudian kita berubah, kita rekrut berdasarkan EQ atau kecerdasan emosional. Tetapi sekarang, menurut saya itu cuma syarat dasar. Karena syarat penentunya sekarang adalah yang namanya AQ atau Adaptability Quotient, yaitu sebuah kemampuan untuk unlearn atau melupakan cara lama dan relearn atau mempelajari cara-cara yang baru. AQ sebenarnya adalah sebuah kemampuan untuk melepaskan yang sudah usang atau obsolete dan menguasai yang belum familiar. Dan di tahun 2026 ini, seseorang yang mampu mempelajari dan menerapkan beberapa workflow baru, sistem baru, atau skill baru dalam waktu singkat, seringkali memberikan nilai bisnis yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang hanya sangat mahir dalam satu sistem yang lama. Di sini bukan karena yang satu lebih pintar dari yang lain, tapi karena yang satu ini lebih siap hidup di dunia yang memang terus bergerak, yang memang dinamis. Ini adalah situasi yang saya sering dengar. Banyak HR mengeluh sulit banget sih cari kandidat, padahal pelamarnya sudah ada ribuan orang. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau boleh jujur, sistem filter AI kita terlalu kaku. Coba deh Anda cek. Kita memfilter orang berdasarkan kata kunci dari masa lalu. Kita mencari orang yang pernah melakukan X, ya. Padahal mungkin yang kita cari sebenarnya yang kita butuhkan adalah orang yang bisa melakukan Y. Dan di mana Y tadi ini sebenarnya bahkan belum ada tuh 6 bulan yang lalu. Inilah yang saya sebut sebagai hiring for history. Kita memilih melihat spion sambil menyetir dengan kecepatan 200 km per jam. Dan hasilnya, ya tabrakan, benar nggak? Dan di luar sana, bila Anda adalah orang HR, atau mungkin Anda adalah leaders di dalam perusahaan, di dalam organisasi, sebenarnya banyak perusahaan besar yang sekarang mulai menghapus syarat gelar sarjana atau sertifikat yang sebenarnya menurut saya sudah obsolete atau usang. Nah, mereka di sini melihat learning log, yaitu catatan pembelajaran mandiri kandidat. Jika dalam 6 bulan terakhir kandidat Anda tidak mempelajari satupun alat AI atau misalnya metodologi baru, skill yang baru, tidak peduli seberapa mentereng CV-nya. Dia adalah resiko bagi perusahaan Anda. Nah, di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata, kita sebut saja PT Maju Terus. Oke, kita anggap seperti itu. Mereka adalah perusahaan, bisa disebut perusahaan raksasa di industri distribusi. Di tahun lalu mereka membutuhkan seorang head of operation. Nah, di sini mereka punya dua kandidat nih. Kandidat yang A atau kandidat yang pertama, si kandidat tersebut punya pengalaman 18 tahun. Punya CV yang menurut saya luar biasa. Dia pernah memimpin tim besar di 3 perusahaan multinasional. Nah, orang tersebut, kandidat ini tahu banget setiap inch cara kerja gudang tradisional.
Sekarang yang kandidat B, pengalamannya ini baru 6 tahun. Dan dia belum pernah memegang jabatan head sebelumnya. Tapi di profilnya tertulis telah mengintegrasikan sistem otomasi AI di 3 proyek terakhir secara mandiri. Kira-kira menurut Anda, tebak siapa yang akan dipilih? Kandidat A. Karena kebanyakan perusahaan merasa lebih aman dengan pengalaman 18 tahun. Hasilnya, 6 bulan kemudian, PT Maju Terus kehilangan 20% efisiensi mereka dibandingkan kompetitor. Kenapa? Karena saat industri seperti saat ini berubah ke sistem logistik yang berbasis AI yang real time, kandidat A ini mencoba untuk memaksakan alur kerja yang lama, yang memang dia sudah kuasai selama belasan tahun. Nah, si kandidat A ini menolak sistem baru karena menurutnya cara saya sudah terbukti sukses selama 2 dekade. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ya dia nggak salah menurut saya, dia hanya berhenti belajar. Menurut pengamatan saya, kandidat tersebut punya IQ tinggi, tapi EQ-nya belum tentu. Sementara itu, perusahaan kompetitor mengambil kandidat B. Dalam 3 bulan, si kandidat B ini dia melakukan kesalahan di awal. Namun karena si kandidat ini punya learn ability yang tinggi, dia memperbaiki sistem tersebut setiap minggu. Dan di bulan ke-6, perusahaan kompetitor ini bisa memangkas biaya operasional hingga 40%. Apa pelajaran dari kisah ini? Di tahun 2026, menurut saya, loyalitas pada metode lama adalah sebuah pengkhianatan terhadap masa depan perusahaan Anda. Pertanyaannya sekarang, jika adaptabilitas begitu penting, bagaimana kita mengukurnya secara nyata? Bagaimana caranya kita tahu seseorang itu punya EQ tinggi atau tidak? Maka ini yang bisa kita lakukan. Langkah pertamanya adalah mengalihkan fokus kita. Sekarang mari kita hentikan tindakan kita untuk terlalu lama melihat di mana seseorang pernah berada atau berpengalaman kerja di perusahaan sebelumnya. Tapi mulailah memperhatikan bagaimana si orang ini belajar dan berevolusi. Bukan soal alma maternya dari mana, bukan soal jabatan terakhirnya apa, tetapi apa yang sebenarnya ia pilih untuk ia pelajari ketika tidak ada yang memintanya. Dan disinilah interview menjadi ruang yang menurut saya sangat menentukan. Jangan pernah bertanya, apa pencapaian terbesar Anda? Karena menurut saya itu adalah sebuah pertanyaan masalah. Tapi ada 3 pertanyaan di sini yang sering saya gunakan untuk membaca learning capacity dari seorang kandidat. Dan kalau boleh saya sarankan, jawabannya dengarkan dengan perlahan. Pertanyaan pertama, coba ceritakan saat Anda menyadari bahwa keahlian yang membuat Anda sukses selama bertahun-tahun tiba-tiba tidak relevan lagi. Apa yang Anda lakukan? Di sini lihat responnya. Apakah si kandidat menyalahkan keadaan atau sebenarnya dia punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa dia harus mulai dari nol lagi. Seseorang dengan EQ tinggi sesungguhnya tidak sibuk mempertahankan identitas lamanya, tetapi ia sibuk membangun sebuah kapabilitas yang baru. Pertanyaan kedua, apa
hal paling rumit yang Anda pelajari secara mandiri dalam 90 hari terakhir yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anda sekarang? Nah, pertanyaan ini menguji otot belajar si kandidat. Orang yang belajar karena hobi akan belajar lebih cepat saat bekerja. Kita sesungguhnya mencari rasa penasaran atau curiosity. Di sini kita sedang mengamati apakah belajar adalah sebuah kebutuhan atau belajar ini hanya sekedar kewajiban. Seseorang yang memiliki learning muscle tidak menunggu untuk disuruh belajar, tapi mereka punya inisiatif untuk belajar. Ia belajar karena memang ia sadar bahwa diam terlalu lama berarti akan tertinggal. Oke. Nah, saya lanjut pertanyaan yang ketiga. Jika besok saya memberikan alat AI yang bisa mengotomatisasi 50% pekerjaan rutin Anda, apa yang akan Anda lakukan dengan sisa 50% waktu Anda? Pertanyaan ini sering membuka banyak hal. Apakah ia melihat otomatisasi sebagai ancaman atau otomatisasi ini sebagai ruang untuk naik kelas? Hati-hati dengan jawaban misalnya, oh saya akan istirahat. Cari jawaban yang berfokus pada strategi, inovasi, atau peningkatan kualitas manusiawi yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Jawaban terbaik hampir selalu berkaitan dengan nilai tambah, kemudian juga pemikiran strategis, dan bagaimana memberikan kontribusi yang lebih bermakna. Ini yang harus Anda pahami. Jadi, apa langkah konkretnya? Jika Anda berada di posisi HR, leader, atau Anda adalah seorang pemilik bisnis, luangkan waktu hari ini untuk Anda melakukan audit terhadap lowongan kerja perusahaan Anda. Coba deh lihat kembali syarat-syarat yang tertulis. Dan tanyakan satu hal sederhana. Apakah lowongan kerja ini mencerminkan masa depan atau masa lalu? Hapus persyaratan tahun pengalaman yang menurut saya tidak masuk akal. Dan Anda bisa menggantinya dengan bukti kemampuan belajar dan akuisisi skill dengan cepat dan beradaptasi. Yang kedua, ubah sistem promosi internal di perusahaan Anda. Sudah saatnya untuk berhenti mempromosikan orang hanya karena mereka sudah lama di sana. Tapi promosikanlah mereka, karyawan Anda yang memang paling adaptif. Di tahun 2026 ini, posisi kepemimpinan bukan lagi siapa yang paling tahu sebenarnya. Tapi siapa sih yang paling bisa membimbing tim dalam melewati ketidakpastian. Yang ketiga, buat fail-safe learning culture. Berikan ruang untuk gagal saat tim mencoba alat baru, tools baru. Jika Anda menghukum kegagalan dalam belajar, sebenarnya Anda sedang memaksa tim Anda untuk tetap menjadi dinosaurus demi keamanan posisi mereka. Dunia tidak akan melambat untuk kita. Rekrutmen berbasis pengalaman sejujurnya memang itu adalah strategi yang aman, tapi merekrut berdasarkan learn ability adalah sebuah strategi untuk menang menghadapi dinamika yang semakin intens di masa depan. Saran saya, berhenti membangun tim Anda untuk dunia yang sudah lewat, dunia di masa lalu, kesuksesan di masa lalu. Tapi bangunlah tim Anda untuk dunia yang sebelumnya kita pahami, namun pasti akan datang. Nah, di sini saya ingin tahu pendapat Anda nih. Apa sih satu skill yang terpaksa Anda buang atau Anda lupakan tahun ini karena sudah tidak relevan lagi? Silakan
Tuliskan jawabannya di kolom komentar, saya akan baca dan diskusikan di sana. Maka kalau Anda merasa sharing saya kali ini bermanfaat bagi tim HR Anda atau manajer di perusahaan Anda, silahkan Anda share video kali ini dan juga sampai jumpa di sharing saya berikutnya. Tetaplah adaptif, tetaplah belajar.